Psikotropika. Psikotropika adalah obat-obatan yang bukan narkotika, akan tetapi mempunyai efek yang sama dengan narkotika apabila disalahgunakan, karena sasaran dari obat tersebut adalah syaraf-syaraf tertentu dari sistem pusat di otak. Penyalahgunaan obat ini menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh obat-obatan yang tergolong jenis psikotropika antara lain sabu, ekstasi, rohypnol, pil koplo, dan mandrak. Sabu, zat yang tidak berbau dan bening ini merupakan komoditas baru yang sedang tren dan laris. Dalam dunia kedokteran disebut juga dengan istilah metamfetamin, yang masih saudara kandung dengan ekstasi, karena sama-sama tergolong dalam keluarga psikotropika stimulansia dalam menyebabkan ketergantungan. Tadinya, segmentasi pasar dari sabu-sabu ini adalah para selebritis, disusul eksekutif muda. Lama-kelamaan menyeruak, menyebar ke sentra pasar bebas, meliputi kota dan desa. Barang haram ini tidak lagi dimiliki orang berkantong tebal. Lapisan akan rumput ikut bernyabu ria dengan pahe atau paket hemat. Indikasi sabu, bentuk seperti kristal putih mirip petsin. Efek penggunaan zat sama dengan ekstasi, menyebabkan kenikmatan semu, mengakibatkan efek yang kuat pada sistem syaraf. Pemakai akan bergantung secara fisik dan mental. Penggunaan terus-menerus dapat merusak otot jantung. Zat ini mendorong tubuh melampaui ambang batas kekuatan fisik. Pemakai merasa fly dengan perasaan kosong. Sementara itu, berangsur-angsur membangkitkan kegelisahan yang luar biasa. Efek langsung penggunaannya menjurus pada perilaku kekerasan. Berat badan menyusut, kejang-kejang, dapat menyebabkan impoten. Overdosis mengakibatkan kerusakan lever dan paru-paru, serta kematian. Akibat menggunakan sabu, berat badan menyusut, kejang-kejang, kerusakan ginjal, kerusakan jantung, senewen atau gila, impoten, halusinasi, paranoid, serangan jantung, dan akhirnya mati merana. Ekstasi. Dari sekian banyak jenis narkoba yang beredar, maka ekstasi mungil inilah yang paling banyak diproduksi di dalam negeri. Selain dari bahan bakunya mudah didapat, harga jualnya pun bervariasi. Mulai dari harga golongan high class eksekutif di atas Rp100.000 hingga harga banting di warung kafe ceban Rp10.000 per butir. Tapi kualitas pil tersebut bisa bikin teler malah semaput mati. Inex, nama lain ekstasi ini masih famili psikotropika, banyak diperjualbelikan bagai kacang goreng. Ekstasi beredar dalam bentuk tablet dan kapsul dengan ukuran sebesar kancing baju yang terdiri dari berbagai macam jenis, di antaranya Adam, Eva, Flash, Dolar, Bon Jovi, Mike Tyson, Playboy, Apple, Angel, White Dove, Pink Pollux, dan lain-lain. Beberapa hal tentang ekstasi diproduksi secara ilegal di laboratorium atau di rumah-rumah, atau lebih dikenal dengan production house. Dapat mendorong tubuh melakukan aktivitas yang melampaui batas maksimum. Aktivitas yang berlebih dapat menyebabkan tubuh kekurangan cairan, dapat meninggal karena terlalu banyak minum akibat dari rasa haus yang sangat.
Zat kimia berbahaya sering dicampur meracik pil setan ini, sehingga berakibat buruk bagi orang-orang yang menenggaknya. Tidak heran kalau ekstasi produksi gadungan dicampur dengan insektisida, pil BK, DDT, malah ada yang mencampurnya dengan serbuk kaca yang dihaluskan. Gunanya untuk mempercepat zat terserap ke dalam tubuh, dan apabila hal tersebut sering dilakukan, maka dinding lambung perut akan terluka oleh serbuk kaca tadi. Ekstasi menyebabkan denyut nadi menjadi cepat. Akibat menggunakan ekstasi adalah diare, mual-mual dan muntah, hiperaktif, gemetar tak terkontrol, susah tidur, denyut nadi sangat cepat, mual, muntah dan mencret, hilang selera makan, rasa haus yang amat sangat, sakit kepala dan pusing-pusing. Akibat pemakaian yang berlebihan atau overdosis dapat memecahkan pembuluh darah di otak yang tidak ayal, mengantarkannya ke alam baka. Bahan adiktif. Meskipun bahan zat adiktif bukan narkotika atau psikotropika, tetapi penyalahgunaannya dapat berdampak buruk bagi penggunanya karena dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Selain merusak kesehatan diri pribadi akibat meminum minuman keras yang mengandung etanol, karbohidrat, tapi dapat memabukkan orang yang menegaknya. Begitu juga tembakau yang mengandung tar dan nikotin yang dapat menimbulkan penyakit jantung koroner. Dan yang tak kurang bahayanya, menghirup aibon, tiner, lem sepatu dan lain-lain yang banyak dilakukan oleh anak-anak jalanan. HIV, AIDS. HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yakni virus yang menyebabkan rusaknya atau melemahnya kekebalan tubuh manusia. Akhir dari kehadiran virus ini dalam tubuh disebut juga sebagai AIDS. AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yakni berkumpulnya berbagai penyakit spesifik yang muncul bersamaan dan komplikasinya disebut AIDS. Hal ini dikarenakan telah hancurnya pertahanan atau kekebalan tubuh akibat virus HIV, sehingga segala macam penyakit yang datang tidak dapat ditangkis. Kenapa HIV masuk ke dalam tubuh? Karena penggunaan narkoba jarum suntik bersamaan dengan pengidap HIV, menerima transfusi darah tanpa diuji kebersihannya dari HIV, berhubungan seksual dengan orang yang mengidap HIV, menerima suntikan dengan jarum yang tidak steril. Akan tetapi, yang amat tragis dan mengerikan adalah mereka yang terinfeksi HIV/AIDS yang disebabkan pemakai narkoba jarum suntik yang saling bergantian dengan orang yang mengidap HIV/AIDS. Lihatlah tubuh mereka, betapa mengenaskan dan sangat menjijikkan. Apakah Anda ingin menjadi pasangan hidupnya? Tentu tidak. Maka itu, jauhi diri Anda dari bahaya narkoba.